Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silawati dari kelas IATB semester 4. Di sini saya akan melanjutkan review dari buku The Story of Quranic Text dan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an. Di sini pada buku ini yang itu pengumpulan pertama Al-Qur'an, penyebaran tulis-menulis di Arabia. Uraian yang telah dikemukakan sejauh ini memperlihatkan tingkat keakraban masyarakat Arab pada umumnya, termasuk di Mekah dan Madinah, dalam kaitannya dengan tradisi tulis-menulis dan penggunaan bahan-bahan untuk menulis. Dengan mengingat butir-butir tentang keakraban masyarakat Mekah dan Madinah tentang hal ini, ditambah dengan kuatnya tradisi hafalan di kalangan bangsa Arab ketika itu. Seperti telah diungkapkan di yang tadi sudah dijelaskan, selanjutnya akan ditelusuri bagaimana cara yang dilakukan kaum muslimin untuk memelihara Al-Quran pada periode Islam yang awal. Yaitu poin pertama dalam buku ini, yaitu pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Unit-unit wahyu yang diterima Nabi Muhammad pada faktanya dipelihara dari kemusnahan dengan dua cara, yaitu yang pertama menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalkannya. Yang kedua, merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis. Jadi, ketika para sarjana muslim berbicara tentang Jam'ul Quran pada masa Nabi, maka yang dimaksudkan dengan ungkapan ini pada dasarnya adalah pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad melalui kedua cara tersebut, baik sebagian ataupun seluruhnya. Poin selanjutnya dalam buku ini yaitu pengumpulan di masa Nabi dan setelah wafatnya. Dalam sejumlah riwayat yang sampai kepada kita, seperti telah diungkapkan tadi, disebutkan bahwa sejumlah sahabat telah mengumpulkan secara tertulis wahyu ilahi dalam bentuk huruf pada masa Nabi. Sekalipun istilah pengumpulan di sini, sebagaimana telah disebutkan, biasanya ditafsirkan sebagai penghafalan. Ada sejumlah riwayat yang secara spesifik menyebutkan pengumpulan itu dilakukan secara tertulis atau merujuk pada penggunaan bahan-bahan untuk menulis dalam aktivitas tersebut. Lalu poin selanjutnya yaitu pengumpulan pertama pada zaman Zaid bin Sabit. Dari Zaid bin Sabit, ia berkata bahwa Abu Bakar telah memberitahu kepadaku tentang orang yang gugur dalam pertempuran Yamamah, seperti Umar pada saat itu berada di sisinya. Abu Bakar berkata kepada Zaid bahwa Umar telah datang kepadaku menceritakan bahwa peperangan Yamamah telah mengakibatkan gugurnya banyak penghafal Al-Quran, dan Umar khawatir akan berguguran pula para penghafal lainnya dalam peperangan lain, sehingga mungkin banyak bagian Al-Quran yang akan hilang. Lalu Umar meminta agar Zaid memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Lalu Zaid mengatakan kepada Umar, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Lalu Umar berkata, demi Allah, ini merupakan hal yang baik. Umar senantiasa mendesak Zaid untuk melakukan hal tersebut sampai akhirnya Allah melapangkan hati Zaid untuk memahami maksud Umar. Lalu selanjutnya Zaid berkata, kemudian Abu Bakar berkata kepadaku, sesungguhnya kamu adalah pemuda yang cekatan dan aku tidak meragukan kemampuanmu. Kamu dulu adalah seorang penulis wahyu untuk Rasulullah, dan kini telusurilah jejak Al-Quran dan kumpulkanlah ke dalam suatu mushaf. Lalu poin selanjutnya dalam buku ini yaitu bentuk dan kandungan mushaf-mushaf pada pra-Utsmani. Permasalahan selanjutnya tentang keutuhan dan kandungan kumpulan-kumpulan Al-Quran yang awal, tentang bentuknya, pengelompokan surat-suratnya, penggunaan formula basmalah sebagai
marka pemisah atau fawasil antara satu surat dengan satu surat yang lainnya, pemunculan huruf-huruf misterius, fawatih aswar atau di dalam sejumlah surat dan yang lainnya akan didekati setelah dilakukan kajian terhadap sejumlah naskah pra-Utsmani dan mushaf Utsmani itu sendiri. Lalu poin selanjutnya, beberapa mushaf pra-Utsmani yaitu mushaf primer dan sekunder. Dalam bab ini dikemukakan eksistensi sejumlah kodifikasi tertulis Al-Quran yang pengumpulannya diupayakan secara sadar oleh sejumlah sahabat Nabi. Kumpulan-kumpulan yang tertulis ini telah mempengaruhi kumpulan-kumpulan Al-Quran yang diupayakan generasi berikutnya. Sebelum Utsman bin Affan melakukan penyeragaman teks Al-Quran pada masa khalifahannya, ketika itu Utsman melakukan unifikasi teks. Capaian-capaian para sahabat Nabi dan generasi berikutnya ini tetap eksis melalui transmisi lisan ataupun tertulis dari generasi ke generasi, serta direkam dalam beberapa sumber-sumber sebagai varian di luar tradisi teks Utsmani atau sebagai mushaf-mushaf pra-Utsmani. Lalu poin selanjutnya yaitu tentang mushaf Ubay bin Ka'ab. Dalam kaitannya dengan susunan surat, terdapat perbedaan yang relatif kecil antara mushaf Ubay dengan mushaf Utsmani. Lalu dalam laporan ini yang pertama dikemukakan dalam first dan laporan kedua diungkapkan dalam Itqan. Perbedaan paling mendasar antara mushaf Ubay dan mushaf Utsmani adalah eksisnya dua surat dalam mushaf pertama yang tidak terdapat di dalam mushaf kedua. Implikasi dalam perhitungan jumlah dan susunan surat telah dikemukakan di yang tadi. Kedua surat ini ekstra dalam mushaf Ubay, yakni surat Al-Qol 3 ayat dan surat Al-Haf 6 ayat. Sebagaimana akan ditunjukkan nanti, secara fraseologis tidak dapat dihitung sebagai bagian dari Al-Quran. Penggunaan kosakata non-Quranik di dalamnya di samping eksisnya sejumlah riwayat yang merujuknya sebagai sekadar doa kunut adalah bukti utama yang menunjukkan bahwa kedua surat tersebut bagian dari Al-Quran. Poin selanjutnya yaitu mushaf Ibnu Mas'ud. Karakteristik lainnya dari mushaf Ibnu Mas'ud terletak pada susunan surat di dalamnya yang berbeda dari mushaf Utsmani. Ada 2 riwayat tentang susunan surat dalam mushaf Ibnu Mas'ud. Secara keseluruhannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Riwayat pertama dikemukakan Ibnu Al-Nadim berdasarkan otoritas Ibnu Sadzan, dan riwayat kedua diungkapkan As-Suyuti mengutip pernyataan Ibnu Al-Shitah yang kembali kepada Jarir Ibnu Abdul Hamid. Terus poin selanjutnya mushaf Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa sejak awalnya telah tertarik kepada pembacaan Al-Quran. Dikabarkan bahwa suara bacaan Al-Qurannya sangat terkenal di masa Nabi. Mushaf Al-Qurannya barangkali mulai dikumpulkan pada masa Nabi, lalu diselesaikannya setelah itu. Kemudian ketika menjabat sebagai gubernur Basrah, mushafnya biasa disebut dan dirujuk dengan nama Lubab Al-Qulub. Mulai diterimanya dan akhirnya dijadikan sebagai teks otoritatif penduduk kota tersebut. Beberapa pernyataan menarik dikemukakan dalam karya Ibnu Abi Dawud, kitab Al-Musahif, yang memperkuat dugaan tentang independensi mushaf Abu Musa. Lalu selanjutnya yaitu mushaf Ibnu Abbas. Uraian yang dikemukakan sejauh ini memperlihatkan bahwa mushaf Ibnu Abbas secara substansial yang hanya memiliki perbedaan yang relatif sedikit dari mushaf standar Utsmani, jika mushaf Ubay dan Ibnu Mas'ud dijadikan sebagai bandingannya.
Lalu dalam Mushaf Ibnu Abbas ini sepanjang menyangkut informasi yang dikumpulkan dan diungkapkan, Jeffrey tentangnya tidak ditemukan perbedaan ortografis yang menunjukkan kekhususan dan independensi lainnya. Bahkan kasus ayat-ayat sisipan atau ayat-ayat alternatif maupun ayat-ayat Syiah tidak ditemukan eksistensinya di dalam Mushaf Ibnu Abbas. Keberadaan sejumlah kecil perbedaan dalam Mushaf Ibnu Abbas barangkali telah membuat mushafnya jarang dirujuk. Hal ini lebih jauh merupakan suatu argumen bagi otentisitas kodeks tersebut. Karena apabila Mushaf Ibnu Abbas dipandang sebagai rekayasa belakangan, maka akan ditemukan penyebarannya secara liar dalam berbagai kitab tafsir yang diduga mengikuti aliran populernya. Poin selanjutnya dalam kedua buku ini yaitu otentitas mushaf-mushaf pra-Utsmani. Tetapi penemuan manuskrip Al-Quran pra-Utsmani di Syria, Yaman telah meruntuhkan asumsi tersebut. Aransemen surat Al-Quran di dalam manuskrip itu yang sangat menyimpang dari susunan resmi Mushaf Utsmani membenarkan hipotesis bahwa tidak terdapat keseragaman susunan surat dalam Mashaf pra-Utsmani. Tampaknya berbagai aransemen surat telah diadopsi dalam berbagai mushaf awal dan tidak hanya berbeda dari sekuensi resmi surat dalam Mushaf Utsmani, tetapi juga berbeda dari susunan surat yang ada di dalam Mushaf Ubay, Ibnu Mas'ud, Ali ataupun Ibnu Abbas. Jadi sekalipun laporan-laporan tentang daftar susunan surat dan mashahif sahabat secara historis terbukti sebagai rekayasa belakangan, dapat dipastikan bahwa aransemen aktual surat di dalam mushaf-mushaf tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mungkin sekian review dari saya, kurang lebih